Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Winda Aryani. Ini pertama kali aku ngonten lagi dan upload di YouTube ya. Setelah sekian tahun lamanya vakum. Alhamdulillah, aku ingin sharing dan berbagi pengalaman-pengalaman hidup ya, pengalaman-pengalaman aku yang udah aku lewatin ke teman-teman semuanya. Nah, jadi malam ini aku mau sharing ilmu yang aku praktekin ya dari Ustadz Nasrullah, ilmu Garpu Tala. Nah, teman-teman bisa nanti cari aja di YouTube-nya Ustadz Nas ya, ilmu Garpu Tala itu seperti apa. Jadi singkatnya itu, kalau misalnya kita butuh jawaban, butuh petunjuk gitu ya sama Allah, kita tinggal buka Al-Quran gitu ya. Kita niatkan misalnya Allah, kenapa hidup aku seperti ini banget, ada solusinya enggak? Nah, itu yang pertama kali aku lakukan kemarin itu ya, ketika aku buka gitu ya di Al-Quran yang ada artinya. Itu kemarin itu aku dapat petunjuk bahwa aku itu harus melepaskan diri dari hutang riba gitu, karena dari riba itulah yang bikin hidup aku itu kacau balau, berantakan, dar der dor banget pokoknya. Jadi kemarin pas kebuka ayat itu gitu ya, yang membahas tentang riba, itu aku nangis banget karena itu dosa besar banget gitu ya, diperangi sama Allah dan Rasul gitu ya kalau misalnya kita berbuat riba. Nah, itu yang aku lakuin kemarin setelah galau banget gitu ya. Pokoknya hidup udah berantakan banget lah intinya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, hutang aku, hutang riba aku udah lunas, sudah beres semuanya. Jadi malam ini tadi aku mau sharing lagi. Aku habis sholat Isya, terus aku baca Al-Baqarah, dua ayat terakhir, terus lanjut Al-Mulk, terus aku ucapin, ya Allah, terima kasih banyak, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmatmu, atas ketenangan hati yang Engkau berikan sekarang. Terus aku eh, tutup Quran kan, terus aku buka lagi nih, ada kabar, apa, ada kabar bahagia apa lagi ya, yang Allah mau kasih atau yang Allah mau kasih tunjukin ke aku gitu kan. Jadi tadi buka tutup, terus aku buka, terus aku ketemu eh di surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 10. Ya dari ayat 10 lah ya, ayat 10 sampai di halaman 17, ayat 17 aku baca. Jadi ketika aku baca pertama tuh aku nggak ada doa apa-apa sih, cuman mau buka aja gitu, ada nasihat apa lagi yang aku dapetin gitu kan, ada petunjuk apa lagi yang Allah mau kasih lihat gitu. Dan ternyata Allah itu kasih aku buka surah Al-Maidah yang artinya di ayat 10-nya, adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Terus yang ayat ke-11, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu. Nah, jadi di poin pertama tadi ya, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jadi kayak aku tuh tadi tuh sebelumnya itu bersyukur gitu, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi ketika aku dibukain surah dan ketemu Al-Maidah gitu ya, kayak ngena banget gitu aku waktu bersyukur gitu kan. Terus memang kita itu sebagai manusia harus ingat gitu ya, sekecil apapun nikmat Allah dan kita syukuri gitu. Jadi aku mau sharing ke teman-teman di sini, sekecil apapun nikmat kita gitu ya, kita harus bersyukur gitu ya. Walaupun belum sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan harapan, tapi kita bisa bernafas hari ini, kita bisa sholat hari ini, misalnya kita bisa tahajud hari ini, itu adalah salah satu nikmat banget dan rezeki yang Allah kasih ke kita gitu ya. Nah, itu yang eh, aku tangkap dari poin yang aku alamin malam ini ya. Nah, terus untuk ayat yang ke-12 ya, aku lanjut langsung ke-12 ya. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Jadi aku kayak
ya Allah, aku mau nangis banget tadi pas baca gitu ya. Aku bersamamu, kayak kayak dapat surat cinta gitu sama Allah gitu ya. Bahwa Allah itu mengatakan Allah itu bersama kita gitu kan, bersamamu gitu kan. Nah, terus sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi aku flashback lagi ke dosa-dosa aku gitu ya, dosa-dosa riba aku yang itu, ya Allah, itu dosa dosa besar banget. Dan itu aku merasa salah banget gitu ya, padahal udah tahu itu dosa tapi aku lakuin gitu kan. Jadi ketika ada ayat pasti aku akan hapus kesalahan-kesalahanmu, jadi kayak ya Allah, baik banget Allah gitu kan, sebesar apapun dosa kita pasti Allah ampuni kalau misalnya kita bertaubat gitu ya. Nah, terus aku lanjutin ya, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Jadi sampai di titik ini aku mau nangis gitu kan. Ya Allah, ketika kita balik ke Allah gitu ya, ketika kita balik ke Allah, Allah itu menghapus dosa-dosa kita gitu kan. Dan Allah memberikan ganjaran yang eh, banyak banget gitu nikmatnya ya. Sampai Allah kasih kasih surga ke kita, jaminan surga kalau misalnya kita taat gitu ya sama Allah, balik ke Allah gitu ya, taubat untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Jadi ketika nemu ayat ini aku, ya Allah, sebaik itu Allah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi punya hutang riba gitu ya, lagi futur imannya, yuk eh, balik lagi ke Allah gitu ya. Jemput jemput kasih sayangnya Allah, bertaubat atas dosa-dosa kita gitu ya, dan berprasangka baik ke Allah. Karena ketika kita mau hijrah gitu ya, mau balik ke Allah, mau jadi taat lagi kepada Allah, itu pasti ujiannya itu berat banget, berat banget. Jadi serasa, oh ini udah deket sama Allah tapi kok Allah malah tambah sih masalahnya, malah tambah sih ujiannya. Itu yang aku rasain ya. Tapi tetap aja deh teman-teman jalan, teman-teman sholat, teman-teman lakuin sholat sunnah-sunnah, amalan-amalan yang teman-teman bisa gitu ya, lakuin aja semampunya. Insya Allah pertolongan Allah itu bakalan hadir ya. Yang aku rasain pertama-tama bukan masalahnya hilang, tapi hati yang tenang. Di situ nikmat yang paling besar menurut aku ya. Jadi kalau ketika hati kita sudah tenang gitu ya, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu yang lebih positif gitu ya, mengurangi mengeluh. Dan alhamdulillah lewat ketenangan itu Allah kasih solusi-solusi yang sebelumnya belum pernah ada di pikiran, tapi tiba-tiba ada kepikiran gitu ya. Semuanya atas izin Allah. Jadi buat teman-teman yang lagi sekarang berjuang eh, untuk melewati semua ujian-ujian yang Allah kasih, semangat ya. Jangan pernah tinggalin Allah. Oke, itu aja untuk sharing perdana aku dan eh, malam ini ya. Semoga nanti insya Allah aku bakalan sharing-sharing lagi hal-hal ajaib yang aku alami selama aku eh, mulai balik lagi mendekat ke Allah. Ya, intinya nikung jalur langit lah. Oke, itu aja untuk malam ini. Terima kasih yang sudah nonton ya. Buat yang belum subscribe, teman-teman subscribe aja untuk nanti update video-video aku selanjutnya. Insya Allah aku bakalan sharing ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.